Selamat datang kembali di channel Zukri Fadil. Dunia telah menyaksikan tentang kemajuan infrastruktur Tiongkok selama 30 tahun terakhir ini. Tiongkok telah membangun dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih cepat dibandingkan negara lain manapun di dunia. Ini adalah fakta dan kini banyak YouTuber bahkan pegiat media sosial dari barat yang mengeksplorasi pembangunan di Tiongkok. Tiongkok memiliki jaringan jalan raya terbesar di dunia sepanjang lebih dari 140.000 km. Dan dari 10 jembatan tertinggi di dunia, 8 diantaranya ada di Tiongkok. Tiongkok bahkan membangun jembatan yang melintasi hampir seluruh lautan, jalan raya, bandara, rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Dan selain itu, Tiongkok juga memiliki jaringan kereta api berkecepatan tinggi terpanjang di dunia dan termasuk yang paling banyak digunakan. Belum lagi jika kita melihat pelabuhan di Tiongkok, hampir 7 dari 10 pelabuhan terbesar di dunia berada di Tiongkok. Dan pertanyaannya, mengapa Tiongkok memiliki infrastruktur yang begitu mengesankan dibandingkan dengan Amerika Serikat? Padahal, Amerika Serikat adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan memiliki dominasi mata uang global. Dan di episode hari ini kita akan membahas beberapa alasan kenapa Cina begitu maju. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar dan dengan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global, namun infrastruktur Amerika sering dikritik karena ketinggalan zaman dan rusak. Menurut Institut Penelitian Internasional Stockholm, Tiongkok menghabiskan 292 miliar dolar Amerika Serikat untuk militernya pada tahun 2022. Sementara Amerika Serikat menghabiskan 877 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama. Ini berarti bahwa Amerika Serikat menghabiskan hampir 3 kali lebih banyak untuk militernya dibandingkan Tiongkok. Namun dalam hal investasi, infrastruktur sebagai persentase terhadap PDB, pengeluaran Tiongkok pada tahun 2021 hampir 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi Amerika Serikat. 8% dari PDB Tiongkok untuk proyek-proyek infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan negara manapun secara global, dan investasi besar ini memungkinkan Tiongkok untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastrukturnya, termasuk jalan kereta api, jembatan, dan pelabuhan, melebihi negara manapun di dunia. 30 tahun yang lalu, jalan yang menghubungkan Beijing ke Hong Kong tidak begitu berarti bagi kemajuan perekonomian Tiongkok. Sebagian besar barang yang diproduksi di dekat Beijing dipindahkan dengan kereta api, sehingga menyebabkan penundaan yang mengakibatkan meningkatkan biaya dan menjadikan produk Tiongkok kurang kompetitif secara global. Namun kini Tiongkok membangun jalan tol yang membentang sepanjang 1.400 mil dari Beijing hingga Macau, dan berdiri sebagai salah satu koridor pengangkutan penting di dunia. Di sini dapat dilihat bahwa peran penting infrastruktur terbaik telah menjadi pusat kekuatan ekonomi global. Beijing telah memulai inisiatif investasi besar-besaran ini selama bertahun-tahun untuk mengembangkan jalan yang luas, dan jaringan kereta api Tiongkok mengalokasikan rata-rata 8,5% dari PDB setiap tahunnya untuk mendukung infrastruktur transportasi. Selain itu, Tiongkok juga meningkatkan infrastruktur digital sebagai fokus strategis pada perluasan infrastruktur. Langkah strategis ini berhasil meningkatkan pertumbuhan nasional yang pesat dan meletakkan dasar bagi kekuatan ekonomi Tiongkok di tahun-tahun mendatang. Sebaliknya, Amerika Serikat kini menghadapi tantangan tersebut karena memiliki infrastruktur di bawah standar dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Wilayah pedesaan seringkali mengalami kesulitan dengan layanan internet dan telepon seluler yang tidak memadai, melihat jalan tol Jinggang di Tiongkok yang membentang sepanjang 1.400 mil yang menghubungkan kota-kota besar seperti Beijing dan Macau dengan sistem jalan raya yang terpelihara dengan baik dan efisien. Jalan tol ini merupakan bukti komitmen Tiongkok terhadap infrastruktur berkualitas tinggi yang menampilkan teknologi modern seperti sistem transportasi cerdas dan langkah-langkah keselamatan yang kuat. Di sisi lain, jaringan jalan di India sering menghadapi tantangan karena pendanaan yang tidak konsisten, termasuk hambatan birokrasi. Misalnya, jika kita melihat jalan tol Mumbai-Pune, memang ada upaya dalam mengembangkan jaringan transportasi utama, namun pemeliharaan jalan tol ini termasuk jalan-jalan lain di seluruh negeri seperti tidak terjaga, sehingga menyebabkan masalah seperti kemacetan, jalan berlubang, dan masalah keselamatan lainnya.
Berbeda dengan pendekatan Tiongkok terhadap pembangunan jalannya, di mana kota-kota seperti Shanghai memiliki luas dan jalan raya yang terpelihara dengan baik, dilengkapi dengan sistem manajemen lalu lintas yang cerdas. Jadi, jika kita bandingkan dengan kota-kota di India, seperti di Alhim misalnya, yang mengalami kesulitan dengan jalanan yang padat dan tidak terawat yang berkontribusi terhadap kemacetan, lalu lintas dan polusi. Hal yang menakjubkan lainnya adalah fakta bahwa Tiongkok menggunakan lebih banyak beton hanya dalam waktu 3 tahun dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tiongkok menggunakan 6,6 gigaton beton, melebihi penggunaan 4,5 gigaton dalam 100 tahun di Amerika Serikat. Beton dalam jumlah besar ini telah digunakan untuk membangun gedung-gedung yang tak terhitung jumlahnya, jalan raya, rumah sakit, perumahan, sekolah, dan pusat rekreasi di seluruh Tiongkok. Bill Gates bahkan memperhatikan statistik yang luar biasa ini dan menyebutnya sebagai statistik paling mengejutkan di Twitter-nya. Pada awalnya Tiongkok mengalami urbanisasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh lebih cepat dibandingkan yang dialami Amerika Serikat pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1978. Kurang dari 1/5 penduduk Tiongkok tinggal di perkotaan pada tahun 2020, dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hingga 60%. Dan untuk mengakomodasi urbanisasi ini, kota-kota di Tiongkok telah mengalami transformasi besar. Besaran sekitar setengah dari infrastruktur Tiongkok telah dibangun sejak tahun 2000. Ini termasuk jaringan kereta api baru, jalan raya, bendungan, bandara, dan kompleks apartemen bertingkat tinggi yang telah sepenuhnya mengubah cakrawala kota-kota seperti Shanghai. Perkembangan pembangunan Tiongkok yang luar biasa ini telah meningkatkan kota-kota kecil menjadi kota-kota yang dikenal secara global. Demikianlah episode kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan share video ini. Jika bermanfaat, dan nantikan terus video Zukri Fadil lainnya.